Tahun 2007, saya bertemu dengan seorang sosok yang sangat fenomenal yang mungkin Anda kenal. Orang itu bernama Om Bob Sadino. Beliau adalah guru saya yang sangat menginspirasi, terutama ketika berbicara tentang leadership. Saat itu, saya datang sekitar siang hari, sampai sore hari kita bercakap-cakap. Dalam percakapan tersebut, kata-kata yang paling sering saya dengar adalah, "Goblok kamu, J, goblok." Seperti itu. Selain kata itu, ada yang lain. Namanya, tai kucing. Kalau enggak apa? Sampah itu. Di otakmu sampah semua tuh. Dan beliau berkata seperti itu. Nah, tapi apakah saya emosi atau marah, tersinggung terhadap perkataan itu? Terus terang, saya senyum malahan. Setiap kali beliau bilang goblok, saya tersenyum. Kenapa? Saya akhirnya begini. Benar juga ya, goblok ya. Ya, saya menggoblokkan diri saya sendiri. Sampai akhirnya di akhir sesi itu, saya mengatakan kepada Om Bob begini, "Om, aku seminarin ya Om ya." "Gimana? Batam?" "Ah boleh tuh, udah lama gak ke Batam nih." Terus kemudian saya nyeplos begini nih, "Om, aku punya judul yang bagus buat Om nih." "Apa tuh J?" "Belajar Goblok dari Bob Sadino." Itulah judul yang saya ceploskan di sore hari, hampir perpisahan saya dengan Om Bob di perjumpaan yang pertama. Sangat berkesan sekali, karena memang apa yang saya maksud dengan belajar tanda petik goblok itu adalah kita ini mungkin seringkali terlalu pinter. Sehingga kita ini perlu menggoblokkan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita terlalu pinter, kita terlalu banyak berandai. Terlalu banyak ketakutan. Kalau sering dikatakan Om Bob begini, orang pinter itu banyak berandai, banyak jika-jika, maka-maka, kalau-kalau, iya, enggak, jangan-jangan nanti. Akhirnya banyak ketakutan, tidak melangkah-langkah. Kalau orang goblok, tidak banyak berandai, dia melangkah saja. Kalau perlu di-adjust, tinggal di-adjust. Belok kanan. Perlu mundur, dia mundur. Orang pinter banyak ide, sehingga susah fokus. Jadi nggak nyampe-nyampe. Ini belum beres, ke sana. Ini belum beres, coba lagi satu lagi. Nah dari situ dia tidak sampai finish. Berbeda dengan orang goblok. Orang goblok cuma punya satu ide. Dengan satu ide itu, dia fokus sampai finish. Itu filosofi goblok dari Om Bob Sadino. Cerita berlanjut, tanggal 1 Desember 2009. Hari ini saya ingat, kenapa? Karena inilah hari wafatnya ayah saya. Dan saat yang bersamaan, saya sedang seminar bersama Om Bob. Saat itu kami diundang untuk berbicara di depan 300 plus 300, artinya 600 kepala sekolah SMK negeri se-Indonesia. Karena memang tidak muat ruangannya, hanya 300 orang per satu sesi, jadi kami bagi menjadi 2 sesi hari ini dan besok. Inilah hari yang pertama. Saat itu Om Bob mengisi duluan, kemudian baru saya mengisi kemudian. Nah, saat Om Bob mengisi, terjadi tanya jawab. Salah satu kepala sekolah, ibu-ibu bertanya kepada Om Bob. Kemudian Om Bob menjawab. Pada saat Om Bob menjawab, terjadi bantahan dari ibu kepala sekolah. Dan Om Bob melanjutkan dengan jawaban lagi. Tapi mungkin ibu ini tetap masih ngeyel. Dan mengatakan banyak tapi om. Akhirnya apa? Ini malah menjadi suatu ajang mirip pembenaran. Yang saat itu Om Bob mungkin sudah agak jengkel ya. Keluarlah satu kata-kata atau kalimat seperti gini dengan Om Bob. "Anda kalau laki-laki sudah saya gampar muka Anda." Mungkin bagi kawan-kawan yang mendengar hal seperti gini, bisa jadi nih Om Bob nih kalau zaman sekarang bisa dimiftahkan nih. Ini saya bukan pro miftah, saya tidak membela Gus Miftah atau Mas Miftah atau Kak Miftah ya. Ya apapun lah sebutannya. Yang jelas saya tidak kenal beliau, saya sama sekali tidak pro, saya lebih cenderung tidak suka. Ya, kemarin saya ngomong sama Anda. Tapi saya hanya ingin kita semuanya belajar berpikir dewasa dalam suatu penilaian saja sih. Oke, makanya kebetulan juga kata goblok ini sangat terasosiasi ya oleh perkataannya Om Bob. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi tadi Om Bob mengatakan begitu. Anda kalau laki-laki sudah saya gampar muka Anda. Nah, bisa jadi kalau sekarang mungkin dipotong satu skin aja, diviralkan, sudah nih Om Bob langsung bisa nih dimitahkan. Betul. Ya. Kenapa? Karena orang saat ini menilai itu dari satu frame saja. Sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa frame-nya
Gus Miftah ada yang lain yang bagus, ya saya nggak ngurusin itu. Saya cuma ngurusin Om Bobnya saja gitu loh. Saya hanya membayangkan pada saat kata-kata itu terjadi, wow, ini Om Bob bisa di Gus Miftahkan gitu ya. Nah, tapi kembali lagi, poin saya di mana sih sebetulnya? Poin saya begini, saya beberapa kali juga saya mendapatkan cibiran-cibiran tentang masalah Om Bob yang mengatakan seperti itu dari kawan-kawan yang tidak mengenal pribadinya beliau seperti apa. Tapi saya sebagai orang yang mengenal pribadi beliau, saya kan mengatakan bahwa Om Bob ini salah satu guru, bahkan guru yang sangat berkesan bagi saya. Terutama apa? Yang mengajarkan masalah leadership. Masih nggak salah ya? Masih belajar leadership kepada orang yang kasar, yang ngomongnya seperti itu. Mungkin katakan tidak tahu etiket. Ini bukan adab ya, adab berbeda sama etiket. Ya, etiket ini di masing-masing daerah berbeda. Nah ini teman-teman harus tahu juga antara adab sama etiket. Adab dalam bercanda dan etiket dalam bercanda itu berbeda-beda. Kalau etiket tergantung tempatnya dan tergantung daerah tersebut bagaimana tata keramanya atau sopan santunnya atau how to-nya. Oke, baik ya. Saya lanjutkan. Om Bob dengan kebiasaannya berbicara yang spontan seperti itu, kita belum tentu bisa menilai kedalamannya beliau seperti apa. Saya cerita sekarang yang kebalikannya yang ekstrim. Suatu saat Om Bob pada saat ke Batam, untuk seminar tentunya, saya menjemput beliau, sampai pulangnya keesok hariannya, beliau dikawal oleh satu orang nih, namanya Mas Poniran. Mas Poniran ini sebetulnya drivernya beliau, tapi Om Bob itu tidak suka menyebut driver atau supir, tidak. Om Bob menyebut sebagai, ini anakku. Kenapa? Saat itu tahun 2007-2008, itu Mas Poniran sudah ngikut Om Bob 24 tahun. Ya Anda bisa bayangin kan, sudah mungkin setengah lebih umur hidupnya Mas Poniran, itu sama Om Bob gitu loh. Nah, dan tidurnya satu kamar sama Om Bob. Karena waktu itu jagain kalau Om Bob ada anfal. Nah, kalau tahu gimana ya, sekarang saya membookingkan hotelnya dan saya mengantar Om Bob di depan hotel, di depan kamar hotel. Nah, saat itu keesokan harinya Om Bob itu pulang pagi hari dan mau lewat ke Singapura. Pada saat mau lewat Singapura, jadi kapal di terminal feri, menunggu kapal feri, saya tanya sama Om Bob, Om, kenapa sih Om kok buru-buru? Terus ke Singapura juga nggak mau nginep. Ya, beneran tuh Om. Kalau mau nginep, tak urusin loh Om nih semuanya. Enggak aja ya, nggak usah nginep. Ya apa nggak capek itu Om? Terus gini, Om senyum kan, terus Om bilang gini, pakai menggunakan bahasa Inggris. Kenapa beliau menggunakan bahasa Inggris? Supaya tidak ketahui oleh supirnya atau drivernya Mas Poniran. Mas Poniran, nek jenengan nonton YouTube saya ini harus tahu ya, ini Om Bob tuh Masya Allah Mas Poniran. Ya, nah ini Al-Fatihah untuk Om Bob. Beliau mengatakan seperti gini, Jaya, saya itu ke Singapura, itu bukan untuk saya, kan gitu loh. Kalau saya itu udah biasa ke Singapura, ini saya ke Singapura tuh buat dia, gitu loh, kan gitu. Tapi pakainya for him, dia bilang begitu kan. Kalau saya tanya, why Om? Saya tanya gitu kan. I just want to show how great Singapore is, dia bilang begitu kan. Nah itu kata-katanya seperti gitu. Saya ingin tunjukkan ke Mas Poniran ini, Singapura tuh kayak apa gitu loh. Kerennya Singapura kayak apa gitu loh. Maksudnya tertibnya dan kotanya seperti apa. Itu Om Bobnya plus seperti itu. Mungkin ini Mas Poniran juga nggak pernah ceritain. Karena Om Bob itu orang yang tidak menunjukkan amal beliau. Mungkin lebih cenderung menunjukkan yang jelek-jeleknya beliau aja gitu loh. Ya kayak kasarnya yang kelihatan di permukaannya. Tapi di belakangnya nggak kelihatan. Ya termasuk pada saat Om Bob pun ya, kalau mau sholat, Om Bob nggak pernah ngomong, Jaya aku sholat dulu. Nggak begitu. Jaya aku tinggal dulu ya. Ditinggal ke basementnya beliau, itu tempat musolanya beliau. Tapi Om Bob memang menyembunyikan ibadahnya beliau. Ini sosok Om Bob. Teman-teman harus tahu, seorang seperti Om Bob Sadino, memanusiakan manusia, nguongke wong. Drivernya diajak ke Singapura, di-entertain oleh beliau, di-educate oleh beliau. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa teman-teman menilai cuman casingnya orang itu seperti apa. Dan sekarang ini yang terjadi fenomenanya. Sekali lagi, bukan fenomena Gus Miftah. Ya, tapi fenomena yang lain-lain. Banyak orang itu menilai dari apa yang di permukaan. Dan bahkan motong. Dan bahkan mungkin cuma lihat judulnya saja. Itu sudah bisa jeplak-jeplak. Ya,
di komentarnya udah ngomong, udah kayak sok taunya paling luar biasa gitu. Padahal saya sering bilang gini, tonton dulu sampai habis, jangan disambi, itu ya. Oke, baik. Nah, berbicara masalah bagaimana Mas tadi seorang guru yang berbicara dengan kasar seperti itu, saya tidak tahu, saya tidak mau menilai guru saya. Kalau itu guru saya ya, saya kalau buat saya, nah ini kalau saya ngomong seperti gini pun juga nanti akhirnya diomongin juga, ya ini generasi terjajah atau mungkin dasar bangsa terjajah tidak menggunakan rasional. Ya Anda mungkin terlalu menggunakan rasional akhirnya jadi keblinger kan gitu juga. Nah buat saya begini, saya memandang, saya mendapatkan banyak hal dari Om Bob Sadino. Hikmah yang besar, pembelajaran yang luar biasa dari beliau. Terutama tadi saya katakan masalah leadership. Yang tidak hak saya, tidak ranah saya untuk menilai beliau bagaimana. Termasuk dengan pakaiannya beliau. Ada yang ngomong gini, Maji berguru sama orang yang membuka aurat. Maksudnya pakai celana pendek. Saya bilang, itu tidak kapasitas saya untuk menilai guru saya. Karena kalau seperti itu, saya tidak menjadi orang yang beradab. Saya adalah orang yang akan menutupi aib-aibnya guru saya. Ngerti ya teman-teman? Poin saya di situ. Nah, sekarang kita berbicara masalah belajar. Kalau orang mau belajar, nomor satu itu, ilmu itu seperti air. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya rendahkanlah hati kita, diri kita, untuk mendapatkan keilmuan itu. Dalam bahasa saya, kerendahan hati membuka keilmuan, kemudian rezeki. Ya, kerendahan hati membuka pintu keilmuan. Ilmunya ngalir. Rezekinya baru datang kemudian. Kemudian saya ingin berbicara tentang diksi. Diksi di daerah tertentu, mungkin hal seperti itu tidak bisa dikatakan kasar. Mungkin di daerah yang lain itu sudah sangat kasar. Ya ambil contoh begini juga. Kita sering mengatakan jancuk. Dengar kan? Orang Surabaya ngomong jancuk kon. Karena saya sebagai orang yang pernah tinggal di Surabaya, tapi orang Semarang, ya kaget awalnya. Kenapa kaget? Kalau kita tanya gini, kon, di sana pakainya kon, bukan, kalau kowe kan Semarangan, kon itu kamu lah artinya. Kon delok bukuku tah? Nah, kalau kita ngomong tanya, kon delok bukuku tah? Kita tanya seperti itu mungkin kan bukunya di depan kita. Matamu delening di, orang delok atau ngarepmu. Nah, itu matamu taruh di mana? Enggak lihat atau bukunya di depanmu. Itu bagi orang Surabaya itu ya jadi guyonan gitu loh. Sambil bercandaan. Nah, ya, yang itu akrabnya Surabaya kayak gitu, akrabnya Jawa Timuran kayak gitu loh ya. Nah, ada yang mengatakan nih, tapi itu kan kasar Mas. Iya betul, buat kita orang Jawa itu kasar gitu loh. Ya, buat kita orang Jawa ngomong sampean juga udah kasar, jenengan itu yang halus gitu loh. Tapi di Surabaya maknanya ya sampean gitu kan. Nah, kembali lagi masing-masing daerah punya kekasannya masing-masing, punya etiketnya masing-masing yang kita susah untuk menilai sepotong-potong atau sepenggal-sepenggal. Hanya saja di zaman medsos ini, karena penontonnya dari seluruh Indonesia dan dunia, akhirnya etiket itu dianggap sebagai sesuatu yang harus universal. Nah, bagi kita konten kreator harus memang lebih berhati-hati kalau pas sesuatu ini direkam gitu ya. Dan itu ditonton tidak hanya untuk daerah tertentu atau suku tertentu, tapi untuk universal, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Jadi standarisasi halus dan akrabnya satu daerah akan berbeda dengan daerah yang lain. Nah, disitulah ada peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya ya kita mengikuti adat istiadat tata keramanya daerahnya masing-masing. Tapi saya teringat oleh nasihat guru saya bahwa hati-hati dengan namanya bercanda. Karena kebanyakan bercanda itu bisa jadi mungkin membuat kita kepleset lidah. Yang kedua, menurunkan wibawa. Semoga bermanfaat dan kita bisa ambil hikmahnya bersama-sama.